memang dari dulu tidak ada yang namanya sekolah orang tua. Tapi ketika kita mau belajar dan kita mau menjadikan eh, kehidupan kita itu menjadi buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita itu, biarlah buku yang kita tulis itu bisa diambil hikmahnya sama anak. Menyikapi terkait pergaulan anak-anak milenial saat ini ya, yang kadang itu menurut kita itu menjadi bablas apa istilahnya atau keterlaluan, Kebablasannya ya. Sehingga berpotensi untuk menuju pada pergaulan blues atau pergaulan bebas gitu guys. Nah kalau hal ini kan misalnya dibiarkan saja, itu dia tidak menutup kemungkinan anak-anak menjadi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. Nah, Bu Esther sebagai orang tua, saya sendiri pun meskipun belum menjadi orang tua, tapi juga ada sisi dilema, kekhawatiran menyikapi ya pergaulan anak-anak saat ini yang cenderung berani sekali. Apalagi kayak konten-konten dari sosial media juga sangat rawan. Nah, itu guys. Nah, apa respon Bu Esther terkait fenomena ini? Menjadi hal yang lazimkah atau memang sangat perlu untuk dikhawatirkan? Kalau saya sebagai orang tua, saat ini pun masa-masa juga khawatir ya. Karena kalau kita lihat media sosial kita juga tidak bisa batasi. Di era memasuki pandemi itu kita sangat-sangat dibantukan dengan media sosial. Apalagi akhirnya anak sekolah pun menggunakan gadget. Tentang pelajaran pun juga melalui gadget. Mau nggak mau, mereka akan masuk ke dalam dunia gadget tanpa mereka sadari. Nah, orang tua memang saat ini khawatir ya dengan pergaulan-pergaulan itu, pengaruh-pengaruh di sosial media. Nah, yang saya sebagai orang tua maupun pendidik pun yang saat ini bisa kita lakukan yaitu memberikan pendekatan, memberikan coaching ya kepada anak saya ataupun anak didik saya bahwa boleh kalian bermain gadget, media sosial baik karena kita juga akan kita sudah masuk ya dalam dunia 4.0 ya, sudah masuk sih. Nah, tapi memang harus ada batasannya. Kita harus tahu mana media yang perlu kita contoh, yang kita ambil positifnya, mana yang kita tidak perlu. Nah, disitulah peran orang tua. Ketika orang tua bisa menjadi sahabat bagi anak, ketika orang tua mau mendengarkan keluh kesah anak, saya yakin sih anak itu tidak akan lepas kontrol gitu. Iya, jadi gitu sih Pak menurut saya. Pendekatan yang Bu Esther lakukan parenting terhadap anak-anak Bu Esther atau mungkin anak-anak di Bu Esther ini sebagai teman ya barangkali ya. Jadi ada keterbukaan. Nah, kira-kira apa sih Bu Esther yang melatar belakangi atau faktor ya barangkali yang membuat anak-anak kita ini menjadi berani kemudian sampai pada arah pergaulan bebas? Apa kira-kira yang melatar belakang gitu, Mas? Mungkin karena kurangnya komunikasi dengan orang tua ya, kalau menurut saya. Kurangnya komunikasi dengan orang tua, lalu lingkungan yang mengakui dalam arti pertemanan. Jadi mungkin terlibat dengan toxic relationship, teman-teman yang dibilang teman tapi ternyata memberikan dampak buruk. Nah, itu yang membuat akhirnya anak tidak bisa lepas dengan pergaulan-pergaulan yang tidak sehat gitu. Dan juga mungkin media sosial yang sekarang sering film-film lalu menggambarkan bahwa dunia glamor itu anak kalau misalnya enggak punya duit itu gimana, terus kalau punya duit itu apa yang bisa dilakukan. Nah, hal-hal itu yang sering mempengaruhi pola pikir anak-anak remaja khususnya. Sampai akhirnya mereka tuh menggunakan segala cara. Kalau saya enggak punya uang, saya enggak bisa beli ini, beli itu gitu. Bahkan apa ya, sekarang di dunia sosial, media sosial, TikTok itu banyak memberikan konten-konten hedon kalau menurut saya ya. Iya. Hedon dan juga senonoh ya barangkali Buster ya. Kalau misalkan cewek-cewek itu kan. Betul gitu. Itu sih menurut saya. Nah, apa memang yang miris bisa ya. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, Bes? Tadi seperti saya juga bilang bahwa satu kita bisa menjadi temannya mereka, kita menjadi sahabatnya mereka.
kita juga bisa membantu mereka untuk memperkuat komunikasi antara anak dengan orang tua, dan tak lupa kita juga menanamkan nilai dan moral keluarga, lalu agama kita, kepercayaan kita bahwa apapun yang kita lakukan, pencipta kita itu tahu gitu loh. Jadi diberikan edukasi bahwa apa yang kita lakukan itu akan memberikan dampak negatif ketika kita melakukan itu hal buruk. Ada konsekuensinya itu sih. Kalau saya rasa kalau anak remaja memang bukan seperti perintah atau marah-marah ya, lebih diajak untuk diskusi dan berpikir jangka panjang. Jangka panjang ya betul. Betul. Sebetulnya kan kita tahu hal-hal yang mempengaruhi anak-anak ini untuk menjadi istilahnya dewasa lebih dini, pergaulan bebas dan segala macam di situ. Itu kan karena konten-konten yang ditawarkan oleh sosial media. Misalkan kita atau larang anak-anak kita ini untuk tidak bermain juga tidak bisa ya, Bes. Apa kira-kira yang akan terjadi? Seandainya kita mau larang anak-anak untuk tidak bermain sosial media, karena kita tahu sosial media tidak memberikan hal yang baik untuk anak-anak. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ketika kita tidak melarang anak untuk tidak bermain sosial media, itu pun anak-anak juga akan merasa ketertinggalan juga. Karena kita tidak hidup dengan teknologi. Ya. Di zaman-zaman sekarang ini sudah zamannya untuk era digital. Kalau kita tidak memperkenalkan anak dengan teknologi, anak juga akan minder, Pak. Di lingkungan dia akan dianggap sebagai anak yang freak, anak yang cupu. Gitu aja nggak tahu. Nah, tetapi ketika kita memberikan anak itu edukasi bahwa boleh digital itu bagus, tapi kita bisa memanfaatkan digital itu dengan baik. Dengan apa? Misalnya kita bikin konten kreator yang positif. Suka TikTok boleh, nggak apa-apa TikTok. Bikin TikTok yang memberikan edukasi, gitu. Suka bermain. Nah, cari permainan-permainan yang positif. Itu yang kita bisa lakukan pada anak. Ini kan ya mengarahkan anak-anak ini untuk sesuatu yang disenanginya itu nggak harus konten atau sesuatu yang konotasinya negatif kan begitu Pak. Betul. Juga kita sudah sepakati bahwa anak-anak ini termasuk tipe modeling ya Bes. Kalau nggak salah di psikologinya kan begitu. Betul. Nah tipe modeling sehingga kadang contoh ini menurut anak-anak itu menjadi kurang tepat bagi orang dewasa. Misalnya hal-hal yang berbau hedonis seandainya, atau pergaulan blues. Ya memang pergaulan bebas itu dianggap sesuatu yang ideal bagi anak-anak, Bes. Nah, bagaimana kita harus mengarahkan barangkali atau meluruskan sesuatu yang keliru ini bagi anak-anak. Pergaulan bebas dianggap sesuatu yang ideal. Ya, karena memang kembali lagi mereka sudah mengakui budaya-budaya barat masuk ya ke budaya kita. Itu kita tidak pungkiri. Yang bisa dilakukan sebagai orang tua, karena saya anaknya cewek ya. Nah itu kan lebih bahaya sebetulnya Bu. Lebih bahaya, betul. Yang bisa saya dan suami saya lakukan ya saat ini, kita memberikan edukasi bahwa hidupmu itu berharga gitu ya. Ketika kamu salah melangkah ataupun kamu salah memilih teman, maka waktu itu tidak akan bisa kembali lagi diputar. Betul. Nah, konsekuensi negatif yang akan kamu tanggung itu akan kamu bawa selama kamu hidup, gitu. Dan apalagi seorang cewek itu ketika dia sudah melakukan hal kesalahan, tidak semua orang nantinya bisa menerima dia. Nah, itu saya berikan pandangan-pandangan seperti itu. Lalu seringkali mungkin di berita ada contoh anak usia pernikahan dini. Ya, saya bilang lah, lihat, usia dini sudah harus memikul tanggung jawab sebagai orang tua. Bisa nggak? Gitu. Jadi dengan contoh kasus, dengan kita ajak berpikir, logika, ya berharap sih bisa menerima gitu. Sama seperti yang saya lakukan dengan anak didik saya di sekolah pun gitu. Ada beberapa contoh yang mereka kadang pacarannya terlalu nemen. Sampai memel. Terus saya cuma bilang, nah yakin nggak kamu itu besok jadi suami kamu? Ya nggak yakin sih Miss. Nah kalau kamu nggak yakin,
jadikan ini masa-masa SMA ini sebagai masa yang bertemanlah kepada semua orang gitu loh. Jangan kamu satu itu aja, ini kamu nggak tahu dunia luar. Gitu. Ya, dengan begitu ya oke. Lama-lama mungkin dari proses-proses juga dia akhirnya nggak punya teman. Karena dia cuma temannya ya sama pacarnya aja, kan nggak enak gitu. Akhirnya dia mulai ya pelan-pelan. Itu kelas berapa, guys? Anaknya kelas berapa? Ada yang kelas 1 SMA, SMA ya? Kelas 2, iya. Enak ya. Kalau misalkan anak-anak setingkat mungkin SMP ke bawah atau barangkali sekolah dasar, itu kan jadi susah, guys. Misalkan kita mau ngomong untuk benar-benar dipahami oleh anak. Betul. Yang bisa dilakukan untuk anak SD, SMP itu adalah peran orang tua. Jadikan orang tua sebagai role model. Itu yang bisa dilakukan. Perbanyak komunikasi kalau menurut saya. Pendekatan ke anak, komunikasi. Sesibuk apapun orang tua. Sesibuk apapun, betul. Karena ketika orang tua tidak bisa memberikan waktu ke anak, ya jangan menyalahkan anak ketika dia mencari pelarian di orang lain. Oke, betul. Gitu pelarian. Gitu. Selain ini, guys, komunikasi, mungkin ada beberapa parenting atau intervensi secara khusus untuk anak-anak yang sudah mungkin dia sudah masuk nih, dia sudah masuk ke hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas. Ada nggak kira-kira hal-hal khusus gitu supaya dia bisa juga betul bisa juga memberikan dia banyak kegiatan positif sehingga dia bisa mengalihkan hal-hal yang dia sudah lakukan hal negatif. Jadi contoh mungkin kasih dia kegiatan olahraga, musik yang bisa menyalurkan gitu sehingga dia bisa tidak lagi tergantung dengan media sosial yang negatif gitu loh ataupun pergaulan-pergaulan negatif. Ketika dia banyak kesibukan, lalu banyak aktivitas bersama dengan teman, olahraga, itu mungkin bisa mengalihkan, menurut saya begitu sih. Lalu membantu dia untuk mendekatkan diri ke agama juga. Orang tua memang tidak bisa menjadi orang tua yang terbaik, orang tua yang hebat secara teori. Tapi kita sebagai orang tua seharusnya bisa belajar dan bisa mendekatkan diri ke anak. Memang dari dulu tidak ada yang namanya sekolah orang tua. Tapi ketika kita mau belajar dan kita mau menjadikan kehidupan kita itu menjadi buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita itu, biarlah buku yang kita tulis itu bisa diambil hikmahnya sama anak-anak sih. Menurut saya begitu. Siap, terima kasih, Mas. Oke. Ya, ada peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, sukses untuk aku. Dadah. Amin, terima kasih ya.